teman-teman di rumah, hari ini saya percaya luar biasa semua, amin. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau katakan Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk satu lagi kesempatan kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau karena kami tahu Engkau selalu memberikan kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Woo. Aku percaya semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berlutut. Amin. Menyembah Yesus Raja kita. Woo. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Yesus yang bertahta di atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Amin. Mari saat ini kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau berdoa khususnya buat bangsa kita. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu.
menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa
terus bersyukur Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami curahkan berkat Tuhan. Amin. Biar lawatanmu ada Tuhan. Amin. Transformasimu ada Tuhan atas Indonesia Tuhan. Untuk setiap anak-anak muda Tuhan. Setiap masyarakatnya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang melindungi Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala macam resesi ekonomi Tuhan. Segala virus-virus Tuhan kami tolak Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Lebih berkenan kepadamu ya Tuhan. Kau lawat Tuhan, Kau jamah Tuhan Indonesia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan di Indonesia Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami rindu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bangkit semua bangsa. Mari sambil angkat tangan katakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, tuntun setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti tentang isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Guys, tahu gak kalian itu, kita semua adalah makhluk yang paling berharga di mata Tuhan. Kita itu berharga karena Tuhan mau mati buat setiap kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 bunyinya begini teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia, Allah, satu-satunya yang mau mati buat setiap kita. Kenapa? Karena kita, hidup kita semuanya berharga di mata Tuhan. Tapi kita harus mengerti satu hal teman-teman. Walaupun kita berharga,
Kita berharga bukan karena kita bernilai. Sebagai contoh seperti ini. Jika kita memiliki sekeping emas, emas berharga karena memang dia punya nilai. Kalau kita punya handphone, sebutlah mereknya buah-buahan itu atau yang lainnya, yang harganya mungkin 10 juta ke atas gitu kan ya. Mereka barang-barang itu semuanya berharga hanya karena memang mereka bernilai. Buat kita mungkin yang kita memiliki barang-barang itu berharga sekali. Kenapa? Karena memang ada nilainya dan mahal. Tapi beda sama kalau kita punya misalnya mungkin sebagian dari kita di rumah punya bantal kesayangan yang kita simpan dari kecil, yang mungkin bau ilar kita dari kecil sampai sekarang. Dibuang pun gak boleh. Kenapa? Karena bagi kita yang memiliki barang tersebut itu berharga teman-teman. Di situ berharga bukan karena bernilai, karena memang kita sayang aja sama barang tersebut. Teman-teman harus tahu bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Iya betul, tapi bukan karena sebenarnya kita punya nilai. Hanya karena Dia, Tuhan kita, menganggap hidup kita berharga. Guys, harus camkan ini supaya apa? Supaya hidup kita gak main-main lagi. Kita gak menyia-nyiakan hidup kita. Sebagian besar dari kita anggap berharga, mungkin banyak kita, wah gue berharga, saya berharga. Akhirnya kita hidup semau kita, ya berharga kok. Padahal gak begitu teman-teman caranya. Caranya yang terbaik adalah kita harus menghargai apa yang udah Tuhan lakukan. Yaitu dengan kita tahu diri. Kita gak boleh sembarangan lagi hidupnya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 tadi bilang, bahwa hidup kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan yang murah teman-teman. Satu-satunya darah yang tidak bernoda, nyawa yang tidak berdosa, datang untuk menebus hidup kita. Kita harus sadari itu. Bukan karena mahal, bukan karena nilai, tapi karena memang Tuhan sayang sama kita. Nah, keadaan kita gak pernah membuat harga itu turun. Tuhan gak pernah bilang dia tebus kita waktu kita keadaan baik-baik saja. Dia gak pernah bilang dia akan tebus kita kalau kita gak berbuat dosa. Enggak. Dia tebus kita apapun keadaannya. Dia tebus kita. Kondisi kita seburuk apapun sampai sekarang nih. Keadaan kita sekarang buruk sekalipun. Percayalah, Tuhan tetap mau mati buat setiap kita. Tapi harus ingat teman-teman, kita harus tahu diri karena kita bukan bernilai. Cara tahu dirinya gimana? Jaga hidup kita, lakukan semua perintahnya, lakukan semua kehendaknya. Jangan melakukan dosa lagi. Dan cara terbaik adalah pengenalan akan firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Itu cara terbaik. Cara terbaik. Bukan dari orang lain, bukan dengar dari kata si pendeta A, si B. Kita semua harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Kita harus punya pengenalan pribadi melalui siapa? Melalui firman Tuhan, melalui waktu hidup kita yang kita berikan buat Tuhan. Kita harus berbicara langsung sama Tuhan. Banyak orang akhirnya karena gak sadar, banyak yang akhirnya ngerasa gak berharga. Ada yang ngerasa gak berharga, tapi gak berharga itu bukan karena penilaian. Bukan karena penilaiannya Tuhan, tapi karena penilaian diri sendiri. 1 Petrus sudah jelas menuliskan tadi, kita semua sudah ditebus apapun keadaannya. Alkitab mencatat, dia di waktu saat kita masih berdosa, dia tebus kita. Oleh karena itu teman-teman, jangan menilai diri kita itu gak berharga. Kenapa? Karena Tuhan anggap kita sangat berharga di matanya. Dia memberikan segalanya buat mendapatkan hidup kita. Kalau kita menganggap diri kita gak berharga, sebenarnya nih dengan kata lain kita menganggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan. Kenapa? Ya kalau kita anggap diri kita gak berharga, kita gak akuin apa yang udah Tuhan lakuin teman-teman. Dia berikan segalanya, dia berikan apa yang mustahil dilakukan oleh yang lainnya kecuali oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia berikan. Tapi kalau kita tetap anggap diri kita gak berharga saat ini,
hati-hati. Itu artinya kita sedang tidak menganggap bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita nggak akuin semua tindakan yang dia buat hidup kita. Dan kalau kita menganggap diri kita berharga teman-teman, kalau kita sadar diri kita berharga, kita gak akan main-main lagi sama hidup kita. Waktu kita gak main-main lagi sama hidup kita akan jaga hidup kita baik-baik. Kita akan lakukan kehendak Tuhan, kita akan lakukan perintah Tuhan. Kita gak mau main-main lagi sama dosa. Kita gak akan bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama. Kita akan belajar semakin lama, semakin hari, kita akan semakin baik lagi. Kita akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Kita akan berusaha menjaga hubungan kita sama Tuhan. Sehingga pada saat kita satu hari kita tidak memiliki hubungan sama Tuhan, kita akan merasa terganggu sekali hidup kita. Guys, sadari ini, kita memang berharga di mata Tuhan. Tapi sebagai manusia, sebagai anak muda, kita harus sadar juga bahwa kita harus tahu diri. Kalau kita memiliki hidup yang berharga, kita akan jaga hidup kita pasti. Kita akan jaga baik-baik. Kita gak akan sembarangan lagi hidup kita gak akan main-main lagi sama hidup kita akan melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita ngelakuin kehendak Tuhan, pasti penyertaan Tuhan terjadi untuk hidup kita. Pasti itu sebuah keyakinan, itu sebuah iman percayaan bahwa Tuhan akan menyertai kita semua, apapun. Tapi lakukan kehendaknya, kita harus belajar setiap hari. Jangan kayak seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa, tapi kita harus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Setiap dari kita hidupnya pasti akan mempengaruhi orang lain dengan begini. Kita anak-anak muda sangat kepengen dipakai Tuhan. Kita kadang kalau lagi ditanya oleh hamba-hamba Tuhan, siapa yang mau dipakai Tuhan, kita semangat. Tapi kita gak mau jaga hidup kita, itu sama aja bohong teman-teman. Kita harus jaga hidup kita baik-baik. Jadi kalau masih ada yang merasa gak berharga, stop perasaan itu. Rubah pikiran itu, kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir saat ini buat setiap kita. Dia mati buat nebus hidup kita. Dia mati buat nebus semua dosa yang udah pernah kita lakuin. Jadi jangan merasa lagi kita tidak berharga. Sebagai ayat penutup teman-teman, sebagai ayat penutup, kita akan baca dari 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Ini ayat bagus banget bunyinya, ini ayat favorit banget. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18, bunyinya seperti ini teman-teman. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, ini cara terbaik. Hari ini kita harus ambil keputusan. Jangan main-main lagi sama hidup kita yang begitu berharga di mata Tuhan. Jangan suka sembarangan lagi dengan hidup kita yang berharga, begitu berharganya di mata Tuhan. Jadi ambil keputusan seperti ayat 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dari antara siapa teman-teman? Kalau kita ambil dari terjemahan Inggris ada sebuah kalimat yang so come out from among unbelievers and be separate. Jadi kita harus keluar dari orang-orang yang gak percaya. Siapa orang-orang gak percaya? Orang-orang yang gak percaya itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya gak berharga. Kita harus pisahin diri kita dari sana. Siapa unbelievers? Orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Gak percaya bahwa Tuhan mati menebus hidup mereka. Kita harus pisahkan diri kita harus menjauh dari mereka. Supaya apa? Kita harus khususkan diri kita buat Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, ya kamu anakku laki-laki, ya kamu anakku perempuan. Guys, firman Tuhan ini dahsyat banget. Dahsyat banget. Kalau kita mengerti ini, kita gak akan main-main lagi sama hidup kita. Walaupun kita berharga, kita tahu diri di hadapan Tuhan, tapi kita juga gak akan main-main. Hidup kita akan menyongsong kedatangan Tuhan kedua kalinya dengan begitu. Tuhan datang gak lama lagi. Dan ini waktunya anak-anak muda akan bergerak.
Segala sesuatu ada musimnya teman-teman. Kalau musim ini lewat, ya akan terlewat. Begitu aja. Anak-anak muda akan dipakai, ya kapan? Sekarang. Tapi ini semua ada musimnya. Kalau waktunya lewat, musimnya lewat, ya kita akan lewat. Kita akan dipakai kalau kita jaga hidup kita baik-baik. Kita akan dipakai kalau kita jaga hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan pasti akan pakai kita semua anak-anak muda dengan luar biasa. Tuhan pasti sertai kita dengan kuasanya dan tanda-tanda heran yang ajaib itu. Karena kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi jaga hidup kalian, jaga hidup kita semua. Pelihara hidup kita. Dan kita tuai jiwa sebanyak-banyaknya sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tutup mata kita akhiri sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau membuat kami sadar bahwa kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Bukan karena kami berharga tapi bukan karena kami bernilai, tapi karena kami memang berharga di mata-Mu, karena Engkau sayang pada setiap kami. Tuhan ajar kami, tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan. Langkah demi langkah apapun yang kami lakukan, tuntun kami Tuhan. Bawa kami kembali ke dalam jalan-jalan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, bawa dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap teman-teman hamba-Mu ini Tuhan, yang lagi menonton ibadah ini Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu boleh jadi berkat, biar firman-Mu boleh tertanam di tanah yang subur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Shakers, apa kabarnya? Luar biasa kan? Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online kami. Untuk kalian yang rindu memiliki komunitas, memiliki pertanyaan, bisa hubungi kami lewat DM Instagram @shakerswithkids. Jangan lupa di follow ya. Selain itu, ibadah online kami selanjutnya bisa diikuti di tanggal berikut. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and God bless you. Teman-teman, kita mau menerima berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku berikan syukur. Ku berikan hormat. Buat segala yang Kau beri Tuhan di dalam hidupku. Kami naikkan syukur, naikkan syukur. Segala hormat puji hanya bagi nama-Mu. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku. Mari Shakers, angkat kedua tangan kalian. Kalian akan terus dibawa naik, tidak akan turun. Kalian akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalian akan menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa di akhir zaman ini. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you guys. See you.